Selamat pagi saudara yang terkasih. Sebelum kita menyatu dalam sapaan rohani pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang menjadi anugerah-Mu. Nyatakanlah kepada kami apa yang Kau kehendaki ketika kami harus menghadapi begitu banyak hal terkait juga dengan orang-orang yang Kau tempatkan dalam perjumpaan kami bersama dengan mereka. Firman-Mu Tuhan sebagai sumber kebenaran akan terus kami dengar, kami hayati untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga semuanya Tuhan seturut dan sesuai dengan maksud-Mu yang masih memberikan hidup bagi kami. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, bersama-sama Tuhan, kami menyerahkan diri. Amin. Saudara yang terkasih, dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita mungkin atau memang pasti selalu berusaha berbuat baik kepada setiap orang. Namun kita juga memahami setiap orang mempunyai kepuasannya masing-masing. Dan kita menyadari kita orang yang dalam keterbatasan, ketidaksempurnaan, kelemahan. Jadi sekiranya kita tidak bisa menyenangkan semua orang, disitulah seringkali orang tidak suka kepada kita atau bahkan bisa menjadi musuh kita. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar ketika dalam hidup ini bisa saja ada orang-orang yang memusuhi kita. Maka bagaimana kita menyikapinya? Kita memang tidak bisa mengendalikan sikap orang terhadap kita, tapi kita bisa belajar bagaimana mengendalikan sikap kita kepada orang-orang itu. Termasuk ketika di antara mereka ada yang hadir sebagai musuh kita. Nah, melalui Mazmur 59 saat ini, kita mau belajar bagaimana ketika Daud yang sudah berupaya baik kepada Saul, tapi Saul memandangnya sebagai musuh. Bahkan dalam bagian ini, Saul ingin membunuh Daud. Maka apa yang menjadi sikap Daud menghadapi Saul? Dia ungkapkan dalam Mazmur ini saudara, Daud meminta pertolongan melawan musuh. Saudara, Daud tahu dia harus datang kepada siapa. Dia tidak menyelesaikan dengan kekuatan diri sendiri. Dia tidak membalas sikap permusuhan Saul dengan membalasnya melalui sikap permusuhan dari dirinya. Tapi dia datang dalam kerendahan hati pada kekuatan yang melampaui dirinya sendiri. Karena kalau mengikuti kedagingan, bisa saja dia melawan permusuhan Saul dengan permusuhan kembali. Berturut-turut saudara, dalam ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11 dinyatakan demikian oleh Daud. Ya, kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Seteru-seteru ini tentunya maksudnya musuh-musuhnya, termasuk Saul. Tidak hanya sampai di sana, saudara.
Ayat 17 sampai dengan 18 menyatakan demikian, ketika seseorang termasuk Daud menyerahkan bagaimana menghadapi orang-orang yang memusuhi dirinya, dan sungguh Tuhan memang patut diandalkan. Karena pengakuan Daud demikian. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Ketika orang lain tidak bisa memberikan kepada kita kasih setia, bahkan justru memusuhi kita, Allah tetap setia mendampingi kita, menyertai kita, sehingga kita tahu benar bagaimana menyikapi orang-orang yang memusuhi kita. Disitulah nyata pertolongan Tuhan, dan kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan seruan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikan dengan kebaikan. Tuhan memberkati. Amin.